Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kasih daripada Tuhan kita turun menaungi setiap kita. Hari ini kita bersyukur karena kita bertemu kembali dalam renungan Advent. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki renungan Advent yang keempat. Itu artinya minggu depan kita akan merayakan Natal. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema di Advent yang keempat ini, yaitu damai bagi seteru. Mari sebelumnya kita membaca terlebih dahulu dari Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui tujuan dari Natal, tujuan dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk mendamaikan dosa-dosa kita, mendamaikan relasi kita yang rusak dengan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 25 tadi, bahwa Allah sudah menentukan, Kristus Yesus menentukan Tuhan Yesus sebagai jalan untuk pendamaian tersebut. Ini artinya apa? Untuk didamaikan dengan Allah, untuk kita ditebus, untuk kita mendapatkan pendamaian atas dosa-dosa kita. Jalannya hanya melalui Tuhan Yesus saja. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Karena itu istilah ada banyak jalan menuju ke Roma itu tidak berlaku ya untuk orang-orang yang ingin mendapatkan jalan ke dalam sorga. Karena dengan jelas dan tegas Alkitab mengajarkan Tuhan telah menentukan Yesus Kristus sebagai jalan untuk pendamaian atas dosa-dosa kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan lebih dalam ya. Mengapa untuk mendamaikan dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus itu harus lahir ke dalam dunia dan menjadi manusia. Nah, kenapa dia harus bersusah-susah payah jadi manusia, mati di atas kayu salib untuk mendamaikan dosa kita? Bukankah Yesus Kristus sebagai Allah, dia bisa saja, dia tinggal minta maaf kepada Allah Bapa, lalu bilang ya misalnya, Bapa ampunilah dosa manusia, ampunilah dosa umatmu, lalu kita semua diampuni oleh Allah. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukannya? Tetapi untuk mendamaikan dosa manusia, dosa kita diampuni, dia harus lahir ke dalam dunia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami konsep Allah yang adil dan juga Allah yang kasih yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita tahu bersama, Alkitab mengajarkan Allah kita itu adalah Allah yang suci. Karena dia suci, maka Allah tidak dapat mentolerir, tidak dapat menerima adanya dosa. Oleh karena itu, setiap ada dosa, maka Allah harus menghukum daripada dosa tersebut. Karena memang natur Allah, sifat daripada Allah, salah satunya adalah kesucian. Dia kudus. Alkitab juga mengajarkan pada waktu ada dosa, manusia yang berdosa, Roma 6 ayat 23 mengatakan upah daripada dosa tersebut atau hukuman daripada dosa tersebut adalah maut. Nah, maut di sini bukan saja berarti manusia akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi maut di sini juga memiliki arti manusia yang sudah mati tersebut, setelah dia mati dia akan mati kembali di dalam neraka. Jadi setelah kematian di dalam dunia ini, manusia akan menuju ke neraka. Dan di sana manusia yang berdosa itu akan dihukum selama-lamanya, menderita selama-lamanya di dalam penderitaan neraka. Nah, hal ini sangat mengerikan
tetapi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Karena kesucian, kekudusan Allah, keadilan Allah, maka dia harus menghukum dosa tersebut. Dia harus memasukkan manusia ke dalam neraka yang mengerikan. Nah, namun bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak hanya mengajarkan mengenai keadilan daripada Allah yang harus menghukum dosa. Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah itu mengasihi manusia. Allah tidak ingin menghukum manusia karena Allah itu sayang kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya tersebut, kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa di dalam neraka, melainkan sebaliknya beroleh hidup yang kekal di dalam sorga. Nah, oleh karena itu, keadilan Allah itu bagaimana kita mengharmoniskannya dengan kasih Allah tersebut. Allah satu sisi harus menghukum manusia karena manusia sudah berdosa. Tapi Allah juga ingin menyelamatkan manusia yang berdosa tersebut. Allah tidak ingin menghukum manusia. Nah, solusinya, jalan keluarnya adalah dengan Allah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus, untuk mendamaikan akan dosa manusia. Nah, biasanya ada satu ilustrasi yang biasa digunakan untuk menggambarkan konsep ini ya, bagaimana keadilan Allah dan juga kasih Allah itu bersatu, menjadi harmonis, menjadi klop dan tidak saling bertentangan. Nah, ini ilustrasi tentang seorang jenderal bernama Samila. Jadi di satu tempat diceritakan ada seorang jenderal bernama Samila. Dia mempunyai ada begitu banyak prajurit yang setia mengikuti dia. Di dalam perkemahan Jenderal Samila ini seringkali terjadi sebuah masalah, yaitu sering kehilangan bahan makanan. Sehingga jenderal ini akhirnya mengumumkan kepada semua bawahannya, kalau ada orang yang ketahuan mencuri, mengambil bahan makanan yang ada di perkemahan ini, maka orang tersebut akan dicambuk 50 kali. Nah, lalu pada satu malam ketahuan, kedapatan yang suka mencuri makanan di perkemahan tersebut. Nah, rupanya tidak ada yang menyangka yang mencuri tersebut adalah mama daripada Jenderal Samila sendiri. Nah, Jenderal Samila sangat bergumul ya, dia bingung. Karena sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memegang kuasa paling tinggi di perkemahan itu, dia harus membuktikan ucapannya yang mengatakan siapa yang mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Tidak mungkin dia tiba-tiba meralat perkataannya karena yang mencuri itu adalah ibunya ya. Nah, dia bingung karena satu sisi dia harus adil menghukum mamanya, tapi satu sisi juga dia punya kasih ya. Karena itu adalah ibunya sendiri. Lalu dia juga melihat ibunya itu sudah tua ya, mungkin dicambuk 50 kali, ibunya tersebut tidak akan kuat dan mungkin bisa mati ya. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya dia tetap dapat menunjukkan keadilannya, menunjukkan wibawanya dalam menepati perkataannya, tapi dia juga menunjukkan kasih kepada ibunya. Nah, akhirnya Jenderal Samila mendapatkan satu ide ya. Pada waktu hukuman akan dijalankan, Jenderal Samila berkata kepada yang akan mencambuk, kepada rakyat prajurit yang mengikuti dia. Dia berkata, tolong stop, jangan mama saya dicambuk, biar saya saja yang dicambuk. Saya akan menggantikan hukuman yang harus diterima oleh mama saya. Saya siap dicambuk 50 kali. Nah, semua orang waktu itu kaget ya, karena mereka harus mencambuk daripada pemimpin mereka sendiri. Tapi Jenderal Samila bilang, tidak apa-apa, biar hukuman ini harus tetap dijalankan. Tapi saya juga mau menunjukkan kasih saya kepada ibu saya, kepada mama saya. Biar saya yang dicambuk. Akhirnya pencambukan berjalan sebanyak 50 kali dan akhirnya masalah itu selesai. Dari kisah ini kita bisa memahami kira-kira
pendamaian dosa kita ya, yang diwakili oleh Tuhan kita Yesus Kristus berjalan seperti demikian. Allah satu sisi adil, dia harus menghukum manusia karena telah berdosa, tapi dia juga satu sisi mengasihi manusia. Dia tidak ingin menghukum manusia, sehingga akhirnya apa? Tuhan menyediakan jalan tengah, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus untuk menjadi pengganti menerima hukuman yang harusnya kita manusia berdosa terima. Nah, sekarang kita kembali ya bertanya ya. Nah, kenapa pada waktu mengganti daripada hukuman yang harus kita terima itu Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Kenapa dia tidak dari sorga saja, dia menggantikan manusia untuk menerima hukuman? Nah, jawabannya ada di keadilan Allah ya. Kalau pada waktu Tuhan Yesus masih berada di dalam sorga, dalam rupa sebagai Allah dan Roh, maka Tuhan Yesus tidak adil kalau dia harus menerima hukuman yang harusnya ditanggung manusia. Mengapa tidak adil? Karena Tuhan Yesus masih dalam rupa sebagai Allah. Dia tidak layak, dia tidak adil kalau dia mewakili manusia. Nah, karena itulah Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Karena yang berdosa, yang harus dihukum itu adalah manusia. Karena itulah Tuhan kita, dia merendahkan hatinya. Dari Allah, dia turun menjadi manusia. Dia hidup sebagai manusia, bahkan dia rela menderita untuk menanggung hukuman manusia di atas kayu salib. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus Kristus harus menjadi manusia untuk mendamaikan dosa-dosa kita? Selain karena keadilan Allah, juga karena Tuhan Yesus mewakili kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu pada kitab Kejadian diceritakan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan meminta mereka untuk mentaati Allah dengan tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Kita membaca di dalam Kejadian, rupanya Adam dan Hawa tidak dapat memenuhi hukum Allah tersebut, tidak dapat memenuhi kehendak Allah terhadap mereka, sehingga akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus pada waktu dia menjadi manusia, dia mewakili kita. Dia menjadi Adam yang kedua, menjadi manusia yang mewakili kita untuk melakukan hukum Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan sempurna. Sehingga dia bukan cuma mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa kita, tapi dia juga mewakili kita untuk hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan, seperti yang diinginkan oleh Allah. Karena itulah setelah Tuhan Yesus lahir dalam dunia, dia hidup, dia mati, maka kita bisa didamaikan dengan Allah sepenuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di momen Natal tahun ini ya, biarlah kita boleh sekali lagi merenungkan begitu besar kasih Allah kepada kita untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dia rela turun jadi manusia. Dia rela menanggung penderitaan. Dia rela untuk hidup dengan tidak berdosa demi untuk memenuhi tuntutan daripada hukum Allah mewakili setiap kita. Nah, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus juga kepada kita, sehingga kita akhirnya tidak lagi binasa di dalam neraka, tetapi boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam sorga. Oleh karena itu, biarlah setiap kita yang mengerti akan kasih karunia Tuhan, mengerti akan kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada kita, kita boleh kembali berkomitmen untuk mengasihi Tuhan juga dengan sepenuh hati. Kita mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Kita mungkin melayani Dia, kita mungkin melakukan ibadah kita dengan baik, dengan rajin untuk mengingat kasih-Nya kepada kita. Dan bukan cuma dalam relasi kita dengan Tuhan, kita perlu untuk membalas kasih-Nya, tapi kita juga bisa mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga bersalah kepada kita.
kita mau mengampuni mereka, bahkan kita mau membawa kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, biarlah renungan Advent yang keempat ini boleh membawa kita bersama mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi Tuhan, karena kita sudah terlebih dahulu didamaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.